Pada acara selanjutnya yaitu Thalabul Ilmi, yang mana dalam hal ini kita bedah kitab atau kajian kitab Syafinatun Najah yang pada malam hari ini akan dibacakan langsung oleh beliau, ketua kita, Ketua Majelis Dzikir dan Shalawat Rijalul Ansor, sahabat Aunur Rafiq. Namun sebelumnya kami bahas kembali beberapa pertanyaan yang di pertemuan kita sebelumnya yang masih belum terjawab. Di antaranya yaitu satu, sholat adalah rukun Islam dan rukun itu menjadi syarat syahnya Islam tersebut. Apakah ketika seseorang tidak melaksanakan salah satu rukun Islam, misalnya sholat atau puasa, apakah sah Islam seseorang tersebut? Yang kedua yaitu tentang dalil hukum rokok, baik dalil akli maupun dalil nakli. Alhamdulillah untuk dalil akli beberapa pertemuan kemarin sudah dapat gambaran. Yang ketiga adalah pamali. Kenapa masyarakat umum kita sebagian ada yang takut dengan pamali? Sebenarnya pamali itu bahasa apa? Dan ada sejak kapan? Dan bagaimana hukumnya kalau kita nurutin pamali tersebut? Oke, itulah 3 pertanyaan yang mungkin nanti akan dijawab oleh Musohi hadir pada malam hari ini. Untuk itu kita ikuti bersama kajian kitab Syafinatun Najah yang akan dipimpin oleh beliau, sahabat Aunur Rafiq. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta izin pada yang sepuh-sepuh yang bisa. Saya di sini belajar, barangkali ada suatu kesalahan dalam ucapan ataupun arti, saya mohon maaf dan mohon diingatkan apabila ada kesalahan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita nyampe faslun tanda balik ya. Tanda balik kemarin ada 3 ya, dan sekarang masuk ke fasal syarat-syarat istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, saya ini pakai bahasa Indonesia aja langsung, bukan kromo ataupun Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun, yaitu syarat bersuci dengan batu atau istinja. Thamaniyatun itu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bi salasati jarin,
jumlah batunya itu harus 3. Jadi syarat bersuci dengan istinja itu harus menggunakan batu ataupun sejenisnya. Bisa batu bata, batu kali, daun pokoknya selain air lah, selain air. Ya intinya yang tidak membahayakan. Ayyung kiyal mahalla, yakni membersihkan tempat najis. Pertama itu menggunakan 3 batu, yang kedua itu yang fokusnya kepada tempat najis tersebut, yakni di dalam zubur ataupun kubul. Allah ya jifan najasu, yakni najisnya belum kering. Lah, kalaupun najisnya masih basah ataupun benyek, ya, cebrik, rambetek, itu ya bisa aja kalau rambetek dengan rambetek itu apa ya Indonesianya? Cebrik lah pokoknya. Ting tek kemana-mana, nggak satu tempat pokoknya, berantakan. Allah yang takila, yakni najisnya juga belum berpindah tempat. Lah tadi ya rambetek hanya di tempat itu aja, belum berpindah tempat ke yang lain. Kalaupun pindah tempat ya agak susah juga nanti. Soalnya kan di sini tadi disebutkan najisnya belum kering, najisnya belum berpindah tempat. Lah, kalaupun sudah berpindah tempat nanti kita bisa bermusyawarah lagi. Apa boleh, apa enggak? Yang kelima, la yatro'a alaihi akharu, yakni tidak tercampur dengan najis lain. Nah, jadi kalaupun najis yang keluar dari dubur ya hanya itu dari dubur itu, tidak ada tambahan dari dubur hewan lain ataupun dubur orang lain. Ya, dubur tetangga apalagi nggak mungkin juga. Kalau di yang keenam, Allah yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu, yakni tidak melampaui sofhah ataupun daerah yang tertutup dari kedua pantat saat berdiri, dan hasyafah daerah kuncup yang nampak dari penis laki-laki setelah dikhitan. Nah, jadi di sini tidak melampaui sofah daerah yang tertutup. Nah, yang seperti tadi kita sebutkan dubur, tidak melampaui daerah tersebut. Kalaupun itu yang najis keluar dari belakang dubur ya. Kalaupun najis yang keluar dari depan ataupun kubul ataupun untuk bahasa di sini ya jalan depan, itu tidak melebihi dari situ ya. Yang ketujuh, alla yusibahu maun, tidak terkena air. Angtakunal ahjaru tohiratan, batu tersebut haruslah suci. Nah, jadi di sini syarat-syarat istinja ataupun bersuci dengan batu itu jumlahnya ada 8. Yang pertama menggunakan 3 batu. Batunya harus 3. 2 membersihkan tempat najis. 3 najisnya belum kering.
Yang keempat, najisnya belum berpindah tempat. Yang kelima, tidak tercampur dengan najis lain. Yang keenam, tidak melampaui daerah keluarnya najis. Yang ketujuh, tidak terkena air. Dan yang terakhir, batu tersebut haruslah suci. Lah, lihat yang dimaksud batunya harus 3 itu harus mempunyai 3 sisi ataupun lebih ya. Ini seperti contoh apa sih papais ya? Papais cocot nih, congcot nih. Ini kan ini mempunyai berapa sisi nih papais ini? 1, 2, 3 ya. Ini bisa. Cuma yang ketiga ini apa membahayakan. Jadi ini nggak boleh untuk beristinja karena membahayakan diri sendiri. Ya, jadi harus yang sama-sama ya sekiranya apa ya enak lah untuk digosok. Di yang pertama 3 sisi itu 8 pertama tuh ya gimana ya? Gini 1, habis itu diganti sisi yang lain 2. Lah kalaupun 2 ganti dengan batu yang lain. Itu minimal 3. Kalaupun ngerasa belum bersih, kan biasanya kita kan pakai air lah. Ini dikarenakan nggak ada air ataupun lagi di mana gitu ya, lagi darurat di gunung ataupun di mana nggak ada air, nyari ke sana ke sini nggak ada air, lah kita cari batu. Ya batu itu harus benar-benar tumpul ya, tumpul, jangan lancip membahayakan nanti, malah bikin iritasi. Yang kedua membersihkan tempat najis. Ya, tadi langsung dibersihkan. Yang ketiga najisnya belum kering. Kalau ini kan apa namanya? Najisnya belum kering. Lah mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau tadi seperti rambetek itu kan bukan kering lagi ya. Itu gimana? Dengan seiringnya zaman ya mungkin bisa aja menggunakan tisu, apalagi sekarang di kota-kota besar kan ada yang pakai tisu juga, itu bisa aja mungkin ya. Daun jati itu merang, gatel, balerem kayak. Yang terus najisnya belum berpindah tempat. Nah, ini kalau berpindah tempat masalahnya untuk mensucikannya mungkin agak susah ataupun gimana. Soalnya saya juga belum pernah praktek secara langsung gitu loh. Barangkali di sini teman-teman ada yang udah praktek gimana, punya pengalaman ker di pasir. Mas Nur biasanya ker ngalap terong apa. Barangkali punya pengalaman. Lah yang kelima tidak tercampur dengan najis yang lain. Ya itu tadi apa namanya, najis yang satu tempat itu yang keluar dari dubur. Kalaupun keluar dari kubul jalan depan nanti bisa apa namanya menggunakan batu yang lain gitu loh. 3 batu berarti batunya harus 6. Apalagi udah kecampur najis yang lain tuh gimana ya. Yang keenam, tidak melampaui sofah, daerah tertutup dari kedua pantat. Ya itu tadi harus 1 titik di area itu tersendiri. Yang ketujuh, tidak terkena air. Terkena air. Ya ini maksudnya ya itu tadi, takutnya apa namanya najisnya jadi basah. Yang kedelapan, batu tersebut haruslah suci. Nah, kita cari batu yang suci. Gimana sih cara cari batu yang suci? Tanda tanya gimana? Mungkin secara dohiriyah yang tidak ada tembeleknya itu udah insya Allah suci ya. Nggak ada najisnya. Ya
mungkin cukup sekian, itu saja. Barangkali ada penambahan ataupun salah kata dari saya, mohon diingatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo kepada seluruh sahabat, barangkali ada penjelasan-penjelasan yang belum jelas bisa dipertanyakan langsung. Dan juga mungkin dari rumah sudah mempunyai beberapa pertanyaan, monggo di sini disampaikan. Asalkan satu, tidak boleh keluar terlalu jauh dari topik pembicaraan. Terima kasih, monggo. Pakai cukut bener. Jadi berarti itu ya, tadi kalaupun kita lagi dalam suatu perjalanan gitu ya, terus darurat, kok dilalah sudah keluar duluan, mendahului takdir lah. Mendahului takdir ya. Keluar mendahului takdir gitulah ya. Berarti sebelum waktunya. Lah, dilalah lagi apa dilalah rokoknya bukan rokok dio jambu, jadi rambetek gitu ya. Kabeletengan. Lah itu gimana? Ya itu tadi. Jadi cara membersihkannya, kalau istinja ya, kalau istinja ini praktek istinjanya kayak kita melihat lagi ke topik dikerucutkan lagi mungkin ya. Ini kan dalam di sini syarat bersuci dengan batu ya. Jadi untuk konteks yang seperti tadi itu untuk di suatu perjalanan kebeletengan atau gimana itu bukan apa masuk syarat sini. Di sini kan kalau tidak ada air darurat. Nah, pas kebeletengan kan mungkin bisa cari gitu loh, bisa cari air gimana. Apen-apen buat cai. Ya itu tadi mungkin kalau apen-apennya ya bisa jadi juga sih, bisa jadi gitu loh, bisa terjadi lah suatu saat. Bisa terjadi ya mungkin saya pribadi ya dengan caranya itu fokus tadi itu, fokus di tempat najis tersebut. Kita menggunakan daun kah boleh, tapi ya jangan tadi digesek-gesekan ya, kita diambil lah, caranya diambil, dipotong ataupun gimana, diuntel-untel. baru dilap tuh. Itu untuk membersihkan ya, ini membersihkan bukan mensucikan dulu ya, membersihkan dulu dari najis. Kalaupun mensucikan nanti kita cari air lah. Itu untuk konteks yang tadi ke beletengan. Itu dari saya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau nambahin, monggo. Gimana tadi kalau
konteks kita dalam suatu perjalanan mules tiba-tiba keluar duluan belum waktunya, itu gimana? Gus Opik udah, Gus Opik. Tadinya Mas Hafiz katanya mau ngomong, tapi nanti aja Mas Hafiz untuk kesimpulan ya Mas Hafiz. Ini terkait istinja, memang kita harus pahami dulu konteks istinja itu seperti apa. Jadi dalam bab istinja, ketika memang kita darurat di suatu perjalanan ataupun di gunung cina ke ngarit, itu misalkan kita kebelet ingin buang air besar namun tidak ada air. Tadi kan sudah dijelaskan bisa menggunakan batu. Tapi di sini juga harus digarisbawahin, sebenarnya tidak hanya menggunakan batu. Jadi untuk saat ini alat yang digunakan untuk apa namanya untuk istinja itu alat yang padat. Ini tisu juga sudah ulama ini sudah membolehkan tisu untuk toharoh ataupun untuk istinja, mensucikan najis. Tapi jangan menggunakan barang-barang yang berharga, misalkan tadi contohnya papais cocok gitunya. Itu meskipun mempunyai 3 sisi, tapi ketika barang itu berharga ataupun makanan ataupun misalkan HP ataupun misalkan kain atau misalkan peci dan batu akik lah misalnya, itu tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat untuk mensucikan ataupun sebagai alat istinja. Balik lagi ke pertanyaan dari Wa'obed, misalkan kita sedang di gunung ataupun sedang mendaki lah, yang sekarang sedang tren itu mendaki, tiba-tiba kita tidak sengaja ketika mencari tempat untuk BAB tapi sudah keluar terlebih dahulu dan najisnya kemana-mana. Jadi kan kita kalau misalkan istinja itu agar tempat untuk buang air itu kembali suci. Jadi ketika kita beristinja itu memang untuk kembali suci, dan kita ketika menemukan air itu bisa langsung wudhu dan menunaikan sholat. Tapi misalkan sudah berceceran kemana-mana, itu juga tadi sudah disampaikan sama Mas Opik, sama Gus Opik, itu kita cukup membersihkan terlebih dahulu saja. Jadi konteksnya bukan mensucikan, tapi membersihkan kotoran-kotoran yang memang sudah kemana-mana itu dibersihkan. Tapi itu tidak mensucikan. Jadi ketika memang kita ingin sholat itu tidak bisa, karena najisnya sudah kemana-mana. Itu ketika najisnya sudah kemana-mana, itu sudah tidak bisa disucikan lagi menggunakan batu ataupun tisu. Jadi memang harus menggunakan air. Dan misalkan ini benar-benar tidak ada air, ketika kita benar-benar mencari tidak ada air untuk mensucikan area-area yang terkena najis tersebut, itu gimana? Jadi kalau misalkan darurat seperti itu, intinya kita berusaha semaksimal mungkin mencari air. Ketika tidak menemukan air dan memang di situ ada misalkan daun petei ataupun sesuatu yang bisa membersihkan, itu menggunakan itu terlebih dahulu. Dan diyakinkan najis-najis tersebut sudah dibersihkan semua. Karena darurat ini ketika memang sesuatu itu darurat, insya Allah dimaafui ya. Tapi ketika
dengan bab istinja ini, ketika najisnya sudah kemana-mana, itu sudah tidak bisa disucikan, karena memang salah satu syaratnya untuk istinja itu najisnya belum berceceran kemana-mana. Jadi dibersihkan terlebih dahulu najisnya, setelah itu kita mencari air untuk mensucikan area-area yang terkena najis tersebut. Itu mungkin dari saya ya. Jadi tetap istinja ini alatnya menggunakan alat-alat yang memang tidak berharga dan juga tidak membahayakan untuk beristinja tersebut. Baik, akan dilanjutkan sama Mas Hafiz katanya Gus Opik. Monggo Gus Opik lanjutkan lagi. Intinya begini, menurut saya yang orang awam, Allah Subhanahu wa taala itu manusia dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, tentunya Allah juga memberi kewajiban kepada manusia dan juga Allah memberikan rukhsah. Rukhsah itu artinya, kalau tidak salah ini rukhsah, artinya adalah memberikan keringanan. Seperti yang dikatakan Mas Robert, ketika manusia itu berjalan di gunung, kemudian dia kebeletengan, kemudian rembetek, itu bagaimana cara mensucikannya. Para fuqaha mungkin bagi saya ketika sudah mencapai itu, ketika diistinjakan tidak bisa, karena menurut kitab Safinatun Najah, salah satu syarat istinja itu menggunakan 3 batu. Nah, ketika rembetek itu kan tidak bisa, karena syarat istinja itu kan harus di pusat di mana najis itu keluar, ya. Kalau rembetek kan mungkin kata Mas Asnawi pating telek gitu. Nah, ketika menemui hal semacam itu, kita melihat tidak ada air, maka disitulah rukhsah terjadi, atau keadaan di mana manusia itu boleh membersihkan sesuatu yang najis dengan apapun yang ada di sekitar, ya, karena itu sudah mencapai rukhsah atau dalam kondisi darurat. Kondisi darurat ini para fuqaha itu dalam makolahnya ad-daruratu alal ilati, jadi ketika manusia itu menemui hal yang darurat, sesuatu yang dilarang juga bisa dimaafkan. Monggo barangkali itu monggo Pak Ustadz Oji, monggo Pak Ustadz nembe teka, monggo Bung. Itulah ya Bet. Jadi iya, rembetek itu masih teles. Itu. Makanya kan kita sebenarnya bisa, ya apa ya, pokoknya jangankan sesuatu yang najis, ketika di hutan tidak ada makanan yang bisa dimakan, maka ketika kondisi darurat, temannya saja itu bisa boleh dimakan. Katanya itu, Pung, sesuatu yang haram bisa menjadi halal ketika tidak ada sesuatu yang dimakan. Iya, memang. Katanya, monggo barangkali Pak Kiai punya pandangan lain atau Gus Robert punya pandangan lain. Itu, monggo. Ini mah hanya diskusi ya. Jadi ya guna bukan menghukumi. Jadi tidak ada yang hebat, tidak ada yang apa ini. Semuanya manusia awam. Monggo Pak Kiai Asnawi lanjutkan.
sarung geus macam sekarang tapi timbul pertanyaan. Ada gurun pasir, saya berjalan di gurun pasir, otomatis jauh ke air, itu tadi kembali lagi ke materi yang tadi. Ya lagi-lagi kebetengan lagi Pak. Ini nggak murah, ini serius saya bener. Kebetengan Pak. Pengalaman ke SD tah. Cocok ukur. Tadi rambetek nempel di kulit kita. Nah sekarang masalah lana kita nempelnya di pakaian nih Pak. Ini cara membersihkannya atau tadi diusap apa gimana tadi? Misalkan ke pakaian kita mau sholat nih, nempelnya kan otomatis ke pakaian ya, ke sarung atau ke celana gitu yang punya rambetek ya di sana. Mohon penjelasannya Pak Guru atau Bu Taufik atau siapa? Dia ya. Celana rambetek nah. Ngomongin rambetek karena arep untung. Jadi ini tetap judulnya rambetek, cuma versinya nempelnya di pakaian ya. Lah saya tanya, pakaian bawah apa atas? Bawah. Kalau pakaian bawah ya tinggal dicopot, nanti kalaupun posisi lagi pakai jas, ya kita sholatnya pakai jas, tinggal bagaimana kita menutupi aurat gitu loh. Kan aurat laki-laki dari pusar nyampe lutut. Nah, kalau misalkan itu mencukupi, ya kita tinggal sholat, gitu loh. Terima kasih atas penjelasannya. Ya itu sih menurut saya, barangkali dari teman-teman mau nambahin apa gimana tentang tadi loh. Gimana? Jadi yang jadi pertanyaan gimana sholatnya ya? Sedangkan pakaian itu satu-satunya lah salah satunya kena najis. Itu gimana? Nah, itu tadi kalau saya sih tanya itu yang kena najis bawah apa atas? Kalau bawah ya tinggal pakai yang atasnya yang suci gitu loh, yang enggak kena najis. Kalau semuanya, lah ini kalau semuanya kita Nah itu tadi mah gitu aja kok repot. Ya itu tadi kayak kata Ki Hafiz ya, Ki Hafiz itu kan tadi kalau bahasanya apa namanya darurat, terus Allah itu maha ya ma'fu lah, di ma'fu. Kalaupun daruratnya jam 1 kita belum sholat duhur, ya kita setidaknya gimana cari alat untuk sholat gitu loh, untuk ya daun-daunan kan bisa, yang penting kita sholat kita sendiri tertutup gitu loh, itu kan masih ada waktu lah. Jangan ya kita berusaha lah dulu, jangan mentang-mentang wah najis kabeh nih, enak nih, tenang nih. Nah, itu kadang gitu loh. Ya kita berusaha lah dulu gitu loh. Gimana caranya? Itu kalau dari saya pribadi. Lah, ada lagi yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan bareng-bareng. Masalah istinja terutama yang baru gimana? Ya, itu tadi masalah istinja ya, itu bukan hanya tentang apa rambetek ya, najis yang keluar dari dubur itu dari pantat ya, yang keluar dari depan ataupun kalau bahasa ilmiahnya itu penis, itu bisa kan dari penis itu ada air kencing, ada air mani, ada air
madhi, ada air wadi ya, wadi. Itu semuanya bisa menggunakan cara istinja yang telah kita pelajari tadi menggunakan batu. Ada lagi? Masalah istinja, topik istinja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dijeledei bab istinja eta nunjukkeun kana kemaluan orang apa di luar. Dina bab eta tujuanna dini. Apakah di luar kemaluan orang alias nu hareup jeung nu tukang apa di khususkeun kana eta? Eta babna dibaca deui hayang nyaho. Kalau seandainya eta nunjukkeun kana kemaluan berarti bab rambetek eta dinu sejen. Lain cenah bab istinja nunjukkeun kana bobogaan orang. Coba dibaca deui kumaha. Ya, terima kasih Pak Kiai untuk masukannya. Jadi syarat istinja itu ya emang benar di sini disebutkan itu yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, tidak melampaui sofah daerah yang tertutup dari kedua pantat saat berdiri dan dari hasyafah daerah atau kuncup yang nampak dari penis laki-laki yang setelah dihitanan. Jadi emang iya Pak Haji, istinja itu hanya untuk di daerah-daerah itu tersendiri loh. Kalaupun dari dubur ataupun pantat ini hanya di situ aja. Tidak berlaku untuk yang di luar daerah tersebut yang tadi Wak Obed tanyakan, jadi kebeletengan ataupun rambetek. Dan sudah diperjelas pula sama Mas Alpan tadi, kalaupun yang rambetek itu ya kita bukan mensucikan, hanya membersihkan. Nah, terus yang dari depannya itu kubul ataupun penis, yaitu tadi hanya di area tersebut, dari kuncup ujung, dari pucuk gitu. Dari situ. hanya tempat itu saja. Kalaupun keluar dari daerah tersebut ya beda konteks lagi nanti. Ya, yang pernah ini sih yang pernah guru saya ajarkan ya dari Cirebon, itu caranya ya ditutul ya juga enggak. Kalau biasanya digesek tapi jangan terlalu keras gitu loh, karena apa ya? Ya itu tadi kita ngelihatnya barangnya itu barang padat dan tidak membahayakan. Nah, digesek tapi dengan pelan-pelan gitu loh. Ya sekiranya kira-kira kita bahwasanya itu udah nempel sama najisnya, digesek. Digesek. Itu menurut saya barangkali dari yang lainnya apapun Pak Kiai, Pak Hafiz, Mas Alpan yang lainnya itu digesek apa ditutul gitu loh. Iya, tadi dari Pak Kiai Haji Yunus memang sudah dijawab sebenarnya. Nanti pertanyaannya Wa Obed mungkin bisa dijawab di bab najis. Iya, ini kan untuk kabeletengan eta nanti masuknya itu najis mutawasito. Jadi nanti ketika memang sudah masuk ke bab najis, ini akan terjawab untuk bab cara mensucikan
najis mutawasitoh itu seperti apa. Ketika memang si kotoran ini sudah keluar dari area dubur ataupun nempel di sarung ataupun nempel di bagian badan yang lain, itu nanti cara mensucikannya bukan lagi dengan istinja. Karena memang untuk istinja itu salah satu syaratnya belum keluar dari area dubur. Jadi nanti cara mensucikannya seperti apa kita bahas lagi di bab najis. Dan untuk pelaksanaan tadi terkait ketika kita beristinja, itu cara ataupun teknis mensucikannya seperti apa. Tadi kan yang Gus Opik sudah sampaikan syaratnya itu menggunakan batu 3 sisi ataupun batu tapi mempunyai 3 sisi. Ataupun secara teknisnya, yang pertama dipastikan area dubur itu najisnya itu sudah hilang. Jadi misalkan menggunakan batu, karena kan area najis itu masih basah, syaratnya juga belum kering. Ketika masih basah, ketika kita menggunakan batu, itu saya kira lebih mudah menghilangkan najis tersebut. Yang pertama menggunakan satu sisi itu untuk menghilangkan najis. Yang kedua menggunakan sisi yang lainnya, yang kedua dan yang ketiga itu untuk memastikan lagi bahwa najis tersebut itu sudah tidak ada. Ataupun caranya misalkan dielus, digosok ataupun ditempelkan, itu teknis itu bisa dipakai juga, boleh digosok, boleh dielus, boleh ditotolkan, yang penting tidak membahayakan alat kelamin kita. Yang pertama, dan yang kedua dipastikan najis sudah hilang di area dubur kita. Itu, ya itu meskipun kalau misalkan kayaknya ini batunya halus nih, kalau digosok juga, tapi digosoknya jangan digosok berkali-kali ya, harus satu arah. Jadi satu arah tuh misalkan dari bawah ke atas itu udah, menggunakan sisi yang lainnya dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas lagi, jangan sampai digosok-gosok, karena kalau digosok-gosok malah nanti nyebar kemana-mana ya. Jadi satu arah kayak gitu. Ya, mungkin dari saya itu. Makasih. Coba praktek. Praktek ya mah. Anu disebut nyaeta cara susuci make mungkal. Eta bari engke diteangan benang tahan teu susuci make saliana mungkal, kudu ditareangan dina kitabna. Walaupun sena aya salah saiji menang ku tisu, coba diteangan eta jengen pengalaman urang kabeh. Dadi dia disebutkeun bisalasati ahjarin, lain bisalasati ahjarin wa ghairi. Wa ghairi lain. Coba engke diteangan, coba hayang nyaho bener tahan teu make tisu, make dangdaunan, make benda padat. Dadi dia ente disebutkeun ceuleuh dina sarahna engke dijeuleuh. Anu penting mah ayeuna ngajina bisalasati ahjarin istinja. Jadi bisa make mungkal hiji tapi pasagi tilu bisa make mungkal tilu bisa, eta teh carana. Jadi lam orang nugas ngalaman ngaji keur munggah haji bahwa eta make mungkal tilu bisa, make mungkal hiji tapi segitiga eta bisa. Jadi carana umpamana make mungkal tilu di mana penis eta bolonganna dindi ekan digosok aja, nu penting satu arah, erekan ditutul kajeun nu penting satu kali, teu meunang 2 kali
ku eta. Contoh seperti tah sok etana cekeneh contoh. Nu itunya. Nah, ya carana umpamana orang nyiapkeun mungkal 3 dianggap ku kita suci. Maksudna suci teh teu kadeuleu aya najis tai caksakan boh naon. Ku kita ekan dietulkeun kajeun nu penting pas keluarna air tersebut. Ya. Anu sakirana baseuh eta teh bisa kautup ku mungkal. Ditutul kajeun ek diarahkeun kitu kajeun. Nu penting teu berbahaya. Hiji, geus disakali eta dipiceun. Nyokot deui jadi anu sejen deui. Tah pan sakali ge biasana anu geus masuk garing langsung. Garing. Mungkalna garing. Nah, kadua kali dan kitukeun deui. Terus geus kitu dipiceun deui nyokot anu sejen deui kakara eta ngaranna istinja make 3 mungkal. Nun tempelkeun mangga di amun digesek-gesek ngaranna sabarating arah. Sedangkan di dinya 1 arah harus 1 arah. Ya. Eta dan kitu eta bisa disebutkeun istinja alias susuci make mungkal. Adapun cenah make dangdaunan eta orang can neangan ieu acan. Coba engke kabeh jadi menang deh istinja make saliana mungkal. Eta kudu ku kita kabeh ditariangan endi dalil naklina. Walaupun cenah salah saiji ngadenge bahwa ulama teh anu menangkeun tapi kudu nyaho da eta mah hukum henteu padu cenah ngadenge-ngadenge bae ieu. Geus pahamnya kira-kira nya gitu paham? Nah eta carana. Adapun cenah mindah najis na anu sajen eta mah sajen deui. Da eta mah khusus dina lingkungan anu bobogaan urang.